Rame yang akun itu loh Mas. Buat takon sing duwe akun kok aku. Ya, makasih ya. Apa? Cawapres Mas Wapres. Apanya? Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres. Bukan lah, bukan. Tapi Bukan Mas itu, Mas. Gibran. Bukan. berarti akun siapa Pak? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktunya untuk kita. Beberapa waktu ini media sosial banyak diramaikan dengan berita-berita negatif tentang keluarga Jokowi, terutama pada anak-anaknya, yaitu Gibran dan Kaesang. Hampir setiap hari ada aja komentar negatif tentang mereka, mulai dari masalah private jet, fufu fafa, sampai bisnis lama mereka yang mulai dikorek-korek oleh media. Saya sendiri sempat heran, kenapa begitu banyak reaksi negatif terhadap Jokowi, padahal jabatannya sebagai presiden itu tinggal menghitung hari saja sebelum dia turun dari jabatannya tanggal 20 Oktober nanti. Apakah berita negatif itu tercipta dengan organik atau memang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan karakter Jokowi? Saya mencoba memasang telinga dengan mendengar laporan-laporan yang datang tentang situasi yang sebenarnya. Dan dari begitu banyaknya berita yang masuk, ada beberapa berita yang menarik yang saya coba persingkat secara sederhana di sini. Kita tahulah kalau dalam periode kedua ini, Jokowi seperti memamerkan kekuasaannya yang luar biasa sebagai presiden, seolah tanpa ada rasa sungkan sama sekali. Salah seorang menteri Jokowi yang juga ketua umum Golkar, Bahlil, bahkan sempat menjulukinya sebagai Raja Jawa. Kata Raja Jawa itu meskipun dibawakan dalam bentuk candaan di depan publik, tetapi seolah merepresentasikan keseluruhan karakter Jokowi dalam hari-hari akhir kekuasaannya yang terlihat sangat otoritarian dan cenderung menghalalkan segala cara untuk tetap berkuasa. Tetapi yang dilupakan oleh banyak orang bahwa ketika sang raja sedang dalam proses turun tahta, maka akan ada raja baru yang menggantikannya. Dan hukum alam itu terjadi di sini, di mana raja lama akan berada dalam situasi menjadi bebek lumpuh atau bahasa kerennya lemdak. Karena para hulu balangnya, para menteri-menterinya, para orang-orang terdekatnya itu sudah mulai meninggalkannya dan mulai merapat pada raja baru yang akan berkuasa. Jadi sekali lagi ya, ini hukum alam bahwa kekuasaan manusia itu ada batasnya, ada waktunya. Dan Jokowi sedang mengalami proses itu sekarang tanpa dia bisa menolak. Tetapi raja baru juga menyadari bahwa si raja lama ini masih memegang kekuasaan meski hanya tinggal beberapa hari saja. Dalam artian nih, apapun bisa terjadi sebelum pelantikan. Dan ketakutan inilah yang membayangi orang-orang di lingkaran terdekat si raja baru, bahwa selalu ada kemungkinan terburuk dalam waktu dekat. Mengingat betapa powerfulnya raja lama di dalam mempertahankan kekuasaannya. Ingat ya, raja baru ini bukan orang sipil yang gak ngerti apa-apa. Justru dia terlahir dari militer yang sangat paham situasinya. Maka menurut berita yang saya dengar nih, dimulailah aksi-aksi untuk menghancurkan karakter baik raja lama yang selama ini dia pelihara dalam bentuk pencitraan dengan dana yang luar biasa. Gak mudah memang melawan raja lama jika langsung berhadap-hadapan dengan dia. Jadi harus dilakukanlah pembusukan dari dalam. Cara pembusukan yang paling tepat adalah dengan membongkar satu persatu aib keluarga sampai orang menjadi muak karena mereka yang dulu menganggap raja lama itu sangat baik dan sempurna, akhirnya pada terbuka matanya dan akan berpaling dan meninggalkan sang raja lama karena mereka merasa muak sudah tertipu selama ini. Jadi itulah kenapa begitu masif proses pembusukan terhadap raja lama. Mulai dari dibongkarnya akun lama di Kaskus yang bernama Fufu Fafa yang berisi banyak penghinaan terhadap raja baru dan anaknya.
juga masalah private jet adiknya, dan barang-barang branded yang mahal dari wanita-wanita di samping mereka. Juga ada bisnis anak raja lama yang disuntik ratusan miliar rupiah tetapi bangkrut karena sekarang sudah tidak terdengar lagi namanya. Semua itu adalah operasi untuk membusukkan nama raja lama. Sebenarnya untuk apa sih dibusukkan? Toh bentar lagi dia juga sudah tidak berkuasa. Sekali lagi ya, harus dilakukan langkah preventif atau pencegahan jika seandainya raja lama tiba-tiba melakukan langkah radikal supaya pelantikan raja baru nanti dibatalkan. Anggap sajalah itu terjadi. Maka langkah radikal raja lama tidak akan mendapat respon positif dari masyarakat karena masyarakat sudah menganggap bahwa raja lama itu ingin berkuasa lebih lama. Gelombang penolakan akan terjadi melawan raja lama dan raja baru akan mendapatkan simpati yang luar biasa dari masyarakat. Jadi ini dinamakan salah satu strategi pencegahan yang dilakukan jika situasi terburuk yang terjadi. Dan di dalam politik, apalagi di level elit nasional, mereka itu selalu berpikir worst skenario atau skenario terburuk. Mereka bukan berpikir untuk hari ini, tetapi sudah menghitung sampai 10, bahkan 20 langkah ke depan. Inilah yang disebut dengan perang kuasa. Seperti pernah kita bahas dulu di podcast-podcast sebelumnya. Sesuatu yang diawali dengan buruk jelas akan memicu keburukan-keburukan lainnya. Raja lama sudah menanamkan ketidakpercayaan, rasa curiga karena ia sudah memulai pertandingan yang tidak jujur sehingga membuat raja baru was-was juga dan membentengi dirinya dari senjata yang bisa memakan diri mereka. Jadi jangan heran ya kalau nama Fufu Fafa, private jet, bisnis anak-anak raja, bau ketek, itu terus-menerus trending dan dipelihara. Perang persepsi sudah dimulai dan siapa yang menguasai persepsi, dialah yang akan memenangkan pertandingan. Seru ya? Ya, seru banget. Tapi ini sudah saatnya lah kita minggir dan cukup menonton saja. Karena ini adalah pertarungan para gajah dan jangan sampai kita menjadi pelanduk yang mati di tengah-tengah. Mendingan kita seruput kopi sambil sindir sana, sindir sini, dan ketawa-ketawa melihat tingkah para elit yang Halo teman-teman, selamat bertemu lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Bung Denny Siregar yang terkait anak-anaknya Jokowi. Ya, ada memang kemarin kasus masalah private jet, tidak Fufu Fafa gitu ya, yang sampai sekarang kita belum tahu kebenarannya seperti apa dan belum ditindaklanjuti secara hukum. Meskipun indikasinya sudah sangat kuat ya mengenai Fufu Fafa, postingan-postingannya yang sangat tidak punya etika dan moral gitu ya. Kemudian ada private jet yang kemarin ditumpangi oleh Kaisang Pangarep ya, sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari lembaga terkait. Dan kalau kita memang melihat apa yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi misalnya bahwa anak-anaknya ya tidak ada yang suka dalam dunia politik atau tidak mengikuti rekam jejaknya dan sebagainya gitu ya. Tapi memang di akhir masa jabatan ya di periode kedua ya mulai terlihat gitu ya. Nah, kenapa sih ya Pak Jokowi ini terus dibahas teman-teman? Karena saya juga melihat bahwa keaktifan Pak Jokowi ya meskipun beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tetapi kerap sering kita lihat masih cawe-cawe. Nah, saya nggak tahu kepentingan apa, atas dasar apa, ya biarlah nanti komentar teman-teman ini yang menjawabnya gitu ya. Saya awali dari Jilong. Benar kata Bang Ade Armando, kini Denny Siregar yang dulu membela Jokowi tapi sekarang malah menyerang Jokowi dan keluarga. Ada sama dong Denny dengan Rejim. Ya. Saya teringat omongan Megawati, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan ya.
Karena omongan itu, banyak masyarakat yang simpati dengan Jokowi. Dan masyarakat merasa bahwa Jokowi sedang dijolimi oleh PD Perjuangan. Omongan Megawati itu nggak ada yang salah, 1000% sangat benar. Tapi mungkin kesalahan Megawati itu cuma satu, yaitu dia mengucapkan kalimat itu di saat tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi lagi tinggi-tingginya. Semisal kalimat itu baru diucapkan sekarang, saya yakin hanya sedikit masyarakat yang menaruh simpati kepada Jokowi. Tapi mungkin ada sisi positifnya juga Megawati langsung mengucapkan kalimat itu pada saat itu, bukan pada saat sekarang. Sisi positifnya, kebenaran akan kebusukan Jokowi akhirnya terbuka ke publik. Narasi Bung Denny Siregar logis, jelas, rasional, dan pas tak berlebihan. Memang seperti itu deskripsi situasi yang ada terkait Jokowi. Lempar batu sembunyi tangan, Denny Siregar dan PDIP, mereka yang membenci Jokowi, mereka yang berbuat tapi menuduh komplotan Prabowo. Lucu kalian Denny, tidak terima kekalahan. Dulu saya pengagummu dan Cokro TV, tapi sekarang sudah muak dengan kalian. Sebenarnya apa yang diomongin Abang Denny Siregar ini benar, ya itulah politik. Beliau muji-muji Jokowi, sekarang kebalikannya. Artinya beliau itu paham situasi Indonesia sekarang. Bang Denny, gua ngikutin abang sudah hampir 2-3 tahun. Sehat selalu. Dua-duanya gila kekuasaan. Taulah siapa raja baru dulunya. Semoga Allah menjauh Indonesia dari hal-hal yang buruk. Maju terus Pak Gibran, selama kalian sekeluarga berbuat baik, jangan salah atau jangan pernah takut dengan siapapun. Takutlah kepada Tuhan saja. Manusia tidak pernah puas dengan apapun. Berbuat baik saja disalahkan, apalagi kalau berbuat salah. Manusia boleh mereka, tapi ingat Tuhan yang menentukan. Saya yakin keluarga Pak Jokowi orang yang baik. Pengkhianatan akan berbuah pengkhianatan. Selamat menikmati Pak Mulyono. Harga dirimu sudah tercabik-cabik akibat terlalu rakus kekuasaan. Memang seringkali kita mendengarkan bahwa Pak Jokowi ini rakus kekuasaan, ambisi berkuasanya itu sangat luar biasa. Dan kemudian kemarin kalau teman-teman pernah dengar hashtag dinasti politik dan seterusnya itu banyak sekali gitu ya. Nah, saya coba lihat nih. Maaf Bang Denny, saya tahu kamu kecewa dengan Jokowi pasca putusan MK. Begitu juga saya, namun kita juga nggak bisa pungkiri bahwa Pak Jokowi termasuk presiden terbaik NKRI. Nama Mulyono menggema di pertandingan penyisihan grup Piala Dunia antara Indonesia vs Australia. Sungguh menaklukkan kelakuan pemimpin Indonesia. Keluarga gila kuasa dan banyak bikin masalah termasuk masalah ngacak-ngacak hukum. Nanti Jokowi ini layak diusut dan diadili. Saat ini bukan adu banteng, karena banteng saat ini nggak mau diadu dan sedang asik menikmati tontonan dari gajah dan gorila. Yang kemarin sudah mengadu banteng dari kandangnya sendiri. Lanjutkan narasi yang lugas dan cerdas dari Bang Denny Siregar. Mantap. Alhamdulillah ya, ini banyak juga. Kalau sajalah itu memang benar akun Mas Gibran, apa salahnya? 2014 ya, saya paling suka tebar negatif tentang Pak Prabowo, bahkan lebih parah dari Fufu Papa. 2024 saya paling depan menyuarakan kemenangan satu putaran buat Prabowo dan Gibran. Kok bisa begitu? Apakah ini kesalahan? Dia telah memulai pengkhianatan. Kadang berpikir, apakah aku atau rakyat yang sepertiku yang selama ini mengagumi bahkan memilihnya 2 periode merasa puas dengan kasus-kasus yang sedang mereka terima? Entahlah, tapi memang teramat kecewa ya. Jadi itu saja, banyak sekali penyampaian teman-teman kita di komentar pada video ini. Tapi tentu memang satu hal yang kita tahu, setiap pemimpin pasti ada plus minusnya. Pasti punya positif dan negatif dalam memimpin suatu negara atau mungkin pemimpin manapun itu ya. Baik presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai ke kepala desa, pasti ada plus minusnya dalam memimpin. Tapi kita harus lihat dampaknya. Seperti apa ketika mereka menjabat, bagaimana keputusan yang dilakukan, kebijakannya seperti apa, ya biarkanlah rakyat yang menilai. Dan semoga bangsa ini menjadi bangsa yang baik ke depan,
bangsa yang lebih maju. Ketika ada persoalan-persoalan semacam ini, ya kita berharap memang diselesaikan dan dituntaskan dengan baik. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.